Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, justice kolaborator itu harusnya mendapatkan hukuman paling ringan. Saya sangat memahami bahwa jaksa sebenarnya sudah memberikan privilege lah dengan hukuman bukan maksimal, tapi 12 tahun. Tapi tentu saja kalau ini dibandingkan dengan Putri, ya mestinya dia di bawah Putri tuntutannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Ya. Mas Hasto. Ini kadang-kadang kita kan, Mas Hasto ini ada dua nih, ada Sekjen PDI Perjuangan, ada Mas Hasto yang di depan kita ini sekarang, yang bersama kita ini adalah Hasto Atmojo Suroyo. Itu juga kepanjangan. Hasto Atmojo saja. Hasto Atmojo. Suroyo ini nama bapak saya. Nah, Bapak sebenarnya. ya. Suroyo ini kan kalau bahasa di Sumatera Suraya, artinya matahari ya. Surya ya. Surya. Jadi Mas Hasto Atmojo ini sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Sudah 4 tahun ya Mas ya? Saya sebenarnya sudah 9 tahun karena Ini periode kedua ini ya? periode kedua ya. Oh, waktu kita ketemu di DPR itu masih periode pertama itu. Iya. Masih wakil ketua waktu itu saya. Iya. Jadi kalau kita bicara LPSK ini sebenarnya perannya sangat penting ya. Iya. Karena kalau saksi dan korban tidak dilindungi, ya kan, maka mereka bisa tidak jujur Ya. menyampaikan apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka ketahui ya. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira peran LPSK ini sangat penting. Ya. Posisinya ini di bawah presiden atau di bawah siapa, Mas? Kami ini lembaga independen, jadi ini kan LPSK ini lembaga negara yang lahir sebagai mandat dari reformasi. Setelah reformasi kan kekuatan masyarakat sipil menguat. Ya. Berdasarkan dengan sistem negara, dan itu kemudian melahirkan komisi-komisi maupun lembaga. Ya, seperti komisi judicial review ya. Ya, KPK, KPU, ya. Ombudsman dan lain sebagainya. Nah, LPSK ini anak bungsunya. Kami lahir paling belakangan, tahun 2008. Ya, anak bungsu itu sebenarnya anak harapan. Ya kan? Artinya kok kita kurang nih. Ya. Perlu kita melahirkan lagi kan? Ya, ya. Kalau saya kan pikirnya gitu, kurang nih, tambah lagi deh. Memang, jadi kelahiran LPSK ini didorong karena paling tidak pada waktu itu ada 2 tindak pidana besar yang dianggap masih ada masalah lah dalam pengungkapannya. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi, di mana para saksi tidak berani memberikan kesaksian karena terancam oleh pelaku yang lain atau oleh atasannya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Nah, itu yang mendorong masyarakat sipil pada waktu itu kemudian membentuk koalisi masyarakat untuk perlindungan saksi dan korban. Ya, mereka inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu tahun 2006 undang-undang ini akhirnya disahkan. 2 tahun setelah itu baru terbentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mas Hasto ini kan tidak banyak seperti Mas Hasto ya. Artinya rata-rata kan ini kan LPSK ini kan sangat akrab dengan persoalan-persoalan hukum ya. Ya, karena ranah kami memang hukum pidana. Ya. Ya. Tetapi kan Mas Hasto studinya kan bukan secara akademik bukan orang lulusan Fakultas Hukum ya. Bukan. Saya S1-nya saya belajar sosiologi dan S2 saya kriminologi.
Jadi agak dekat lah. S3 belum? S3 belum. Ya cukup lah. Kalau kelas Mas Hasto ini sebenarnya S1 aja cukup. Ya kan? Jadi ya sebab kriminologi itu yang agak mendekat ke aspek hukum Iya, ya, iya. gitu ya. Nah, jadi ini memang unik itu. Berarti Mas Hasto ketua pertama ya? Ketua pertama siapa Kedua, Mas? Abdul Haris Mendawai, Itu Fakultas Hukum dia. Fakultas Hukum dari UII dulu. Ya. Nah, ceritanya terlibat dalam dunia hukum ini gimana, Mas? Ini ya sejak dulu ya. Saya waktu SMA itu sudah banyak bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Saya banyak belajar, banyak bergaul dengan para senior yang di bengkel teater waktu itu, Ya. Mas Willy, W.S. Rendra. Dan dari situ saya banyak-banyak mendapatkan pengetahuan tentang masalah-masalah sosial, masalah politik dan sebagainya lah. Ya. Nah, ketika saya lulus SMA, saya memang bingung. Saya ini mau masuk fakultas apa? Saya ingin masuk fakultas hukum. Tetapi dalam benak saya yang mungkin masih hijau ya. Tapi fakultas hukum ini kan kemudian kering. Orang berbicara positivistik. Ya. Yang begini harus begini, yang begini harus begini. Saya juga tertarik ilmu psikologi. Saya juga pengen masuk ke dunia psikologi. Tetapi saya pikir ini ilmu sangat individualistik ini. Ya. Jadi akhirnya saya kemudian memilih masuk ke FISIP, Visipol kalau di Gajah Mada, jurusan sosiologi. Sosiologi dibagi lagi perkotaan, pedesaan dulu ya. Ya masih umum sih. Dan kemudian pada saat saya kuliah itu masih zaman Orde Baru ya. Saya masuk kuliah aja kan pas kampus diserbu tentara itu. Kami beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum, FISIP, dan juga fakultas-fakultas lain membentuk semacam organisasi bantuan hukum yang disebut Kelompok Studi dan Bantuan Hukum di Jogja. Dan pada waktu itu di LBH Jakarta yang dipimpin Pan Buyung, kemudian kan menggabungkan semua LBH-LBH di Indonesia ini di bawah satu yayasan yang namanya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Kami pada waktu itu ditawarin masuk, tapi kami menolak supaya kami tetap independen lah. Ya. Dan itu pengalaman yang juga banyak mempengaruhi hidup saya belakangan lah. Jadi di situ saya belajar mengadvokasi dan sebagainya. Pada waktu itu kami mengadvokasi kasus pembebasan tanah di Borobudur yang mau dibikin taman itu. Kemudian ada kasus Kedungombo. Yang dibikin waduk itu ya? Dibikin waduk ya, dan juga bertepatan dengan itu kasus Petrus, penembakan misterius. Ya. Jadi itu 3 kasus besar yang dan itu saya terlibat. Di Jogja itu. Ya, Petrus kan? ya. Dan pengalaman saya waktu itu ya, ketika kami mengadvokasi kasus Borobudur itu bertepatan dengan kasus Petrus kan, itu kan masyarakat masih mempertahankan tanahnya. Ya. Dalam waktu tidak lama, itu sudah masih lama ya bertahan, kemudian nggak lama itu bubar, karena di rumah salah satu pimpinan tokoh masyarakat itu ditemukan mayat dengan luka tembak di depan pintunya. Ya. Akhirnya ya pada waktu itu masyarakat kemudian menyerah. Jadi itu barangkali mayat dari korban Petrus yang ditaruh di situ sebagai teror ya. Jadi caranya sadis sekali dulu itu ya. Ya. Makanya kalau kita bicara misalnya orang samakan Pak Jokowi dengan Fir'aun itu jauh sekali ya. Kalau dibandingkan dengan dulu kan pada masa Orde Baru kan. Main tembak seenaknya. Kalau sekarang kan enggak. Nah, jadi nanti kita koreksi juga Cak Nun ini ya. Ya, setelah itu kemudian saya diajak Bang Buyung bergabung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 10 tahun saya di sana. Kemudian bersamaan dengan itu saya mengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta, Universitas Nasional. Bang Julvan kan alumni sana juga. Ya benar, alumni sana. Dan di situ saya merasa mendapatkan milieu yang kurang lebih sama lah. UNAS ini melahirkan banyak aktivis. Pemberontak ya.
Dan kemudian tahun 2002 sampai 2007 saya kebetulan terpilih sebagai salah satu anggota Komnas HAM. Jadi itu kalau Ya latar rentetannya belakang. ya. Ya, Kenapa akhirnya menjadi ketua LPSK, iya, ya Lembaga Perlindungan perlindungan Saksi dan korban. Korban. Ya, Jadi orang tuh harus tahu juga, Mas. iya, Ya, iya. artinya untuk aktif dalam dunia hukum itu memang tidak mesti dari sarjana hukum, Iya, tetapi rekam jejaknya di dunia hukum itu harus ada kan gitu. ya, dan analisis sosiologis itu kan sangat penting buat Ya, pertimbangan-pertimbangan dalam dunia hukum ya, ya, ya. supaya tidak kaku, supaya tidak kering, supaya tidak dasain melulu Ya, atau dasolen melulu. ya. Jadi dikombin ya, Ya, ya. jadi satu kekuatan. Mas Hasto pastilah dalam bulan-bulan terakhir ini ya, itu sangat sibuk sekali. Bahkan bukan hanya bulan-bulan ini saja, sejak meledaknya ini kasus Sambo ini, kan Mas Hasto sangat sibuk sekali. Ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita lihat sampai sekarang ini, kira-kira masih panjang nggak Mas ini kasus Sambo ini Mas? Saya kira masih. Ya, masih panjang ya. Masih. Ya kalau untuk pengadilan di tingkat pertama ini barangkali sudah menjelang akhir ya. Tetapi Ya. kan ada kemungkinan Naik banding. banding, Ya, Pengadilan Tinggi, ya. Mahkamah Meskipun Agung. tidak akan sehingar-bingar Ya, pengadilan tingkat karena pertama. tinggal keputusan Ya. aja ya. Ini sejak bulan Juli ya. Pada waktu kejadian ini Bulan Maret terjadi, ya. Juli. Oh Juli ya. Juli. Itu saya sedang di Tanah Suci. Saya Ya sedang kan naik kita haji. telepon-teleponan tuh. Iya. Ya kan? Ya. Nah itu, jadi mulai itu kemudian saya pulang langsung. Nggak putus urusan ini. Iya, saya pun susah sekali cari waktu itu sibuk Ya. sibuk sekali ya. Nah kita lihat Mas Hasto, ini terakhir ini kan kita lihat ada tuntutan terhadap Richard Eliezer itu 12 Iya. tahun ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat kan tuntutan ini lebih tinggi dibanding tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf, juga terhadap Putri Chandrawati, PC, dan juga terhadap Ricky Rizal. Iya. Apa ini artinya rekomendasi LPSK diabaikan jaksa atau bagaimana? Kalau di dalam putusan itu disebut juga bahwa Eliezer ini adalah seorang justice kolaborator. Dan beberapa kali kan Pak Jambidun menyampaikan bahwa Ya. rekomendasi LPSK itu sudah dijadikan pertimbangan. Tetapi menurut kami pertimbangan ini yang belum sesuai dengan aturan yang mestinya menjadi rujukan dari kejaksaan. Ya. Karena justice kolaborator ini kan diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Di mana seorang justice kolaborator itu mendapatkan 3 hak keistimewaan. Yang pertama dia mendapatkan perlindungan dan pengamanan, dan ini LPSK yang menjalankan, dan itu sudah kami jalankan sampai sekarang, bahkan sampai nanti ya. Kemudian perlakuan khusus, yang kedua ini perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan gitu, dalam bentuk pemisahan berkas perkara dari pelaku yang lain, dan juga pemisahan tempat penahanan untuk mengamankan si justice kolaborator ini. Ya. Sampai kemudian nanti tuntutan. Nah, tuntutan ini mestinya juga sejalan dengan itu. Ya. Nah, tentang perlakuan khusus ini sudah dijalankan oleh jaksa untuk memisahkan tempat penahanan, untuk memisahkan berkas dan sebagainya. Nah, mestinya tuntutannya juga mestinya sesuai dengan hak yang dimiliki oleh seorang justice kolaborator. Dan yang ketiga itu adalah hak untuk mendapatkan penghargaan. Kalau penghargaan ini adalah kewajiban dari hakim yang memutus perkara. Ya, hendaknya hakim ini nanti memutus perkara kepada seorang justice kolaborator ini hukuman lebih ringan dari semua pelaku yang terlibat di dalam suatu tindak pidana. Ya. Dan jadi kalau menurut jaksa pelaku utama seperti Eliezer ini dianggap tidak bisa menjadi justice
Kolaborator. Itu secara hukum bagaimana, Mas? Ya, kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum itu, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Ketika Eliezer pertama kali minta perlindungan kepada LPSK kan sebenarnya dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Karena kami menilai dia adalah pelaku. Dan kemudian ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, kami kemudian sampaikan kepada yang bersangkutan, kalau kamu ditetapkan sebagai justice kolaborator, sebenarnya LPSK bisa memberikan perlindungan. Akhirnya dia menyatakan kesediaan, kami sampaikan syarat-syaratnya, hak-haknya gitu. Dan kemudian kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Kepolisian kami tanya apakah dia bukan pelaku utama. Bukan. Kemudian dengan kejaksaan, memang kejaksaan pada waktu itu masih meragukan apakah dia ini pelaku utama atau bukan. Tapi fasilitatif lah untuk menempatkan Eliezer ini sebagai justice kolaborator. Juga kami berkoordinasi dengan pengadilan tentang peran Eliezer ini. Nah, syarat untuk menjadi seorang justice kolaborator itu di antaranya selain dia bukan pelaku utama, itu adalah signifikansi keterangannya di dalam proses pengadilan. Nah, kami menilai keterangan yang diberikan oleh Eliezer ini itulah titik sentral dari terbukanya kasus ini. Jadi dari sisi itu kami sangat yakin bahwa Eliezer ini memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Dan itu kemudian kami lakukan. Bahkan sampai sekarang kami terus koordinasi dengan pengadilan juga. Tapi kan kalau kita lihat tuntutan yang diberikan kepada Eliezer ini kan agak terlalu tinggi ya. Dibandingkan dengan Putri misalnya, itu hanya 8 tahun. Si Eliezer ini 12 ya, 12 tahun. Nah ini bagaimana kok? Jadi di mana ini? Tadi kan keharapan kita kan kalau dia jadi justice kolaborator kan ya harusnya lebih ringan. Tapi justru lebih berat. Ya memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, justice kolaborator itu harusnya mendapatkan hukuman paling ringan karena posisi sentralnya sebagai penguat kasus. Dan ini yang nampaknya saya sangat memahami bahwa jaksa sebenarnya sudah memberikan privilege lah dengan hukuman bukan maksimal, tapi 12 tahun. Tapi tentu saja kalau ini dibandingkan dengan Putri, yang dari persidangan itu juga terlihat peran sentralnya, bahkan dia juga seorang aktor intelektual di dalam proses itu, ya mestinya dia di bawah Putri tuntutannya. Itu yang kami sayangkan. Karena apa? Karena kami ini sebenarnya berharap peradilan kasus Sambo ini merupakan sarana pembelajaran, sarana sosialisasi tentang lembaga baru yang namanya justice kolaborator kepada masyarakat hukum maupun masyarakat luas. Selama ini kan orang tidak kenal itu apa justice kolaborator itu, apa saksi pelaku itu. Bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga aparat penegak hukum pun banyak yang masih bertanya-tanya itu. Jadi sayang sekali kalau kasus yang ini terlewatkan sebagai satu ajang lah untuk pembangunan dalam proses peradilan pidana gitu. Mas, kalau kita lihat ya keputusan yang begitu kita tidak mengatakan berat atau ringan ya, tetapi kan dengan Eliezer itu dia dituntut lebih tinggi dari Putri misalnya atau dari yang lain, ini kan bisa menunjukkan bahwa keadilan publiknya ini terganggu ini. Jadi memang ada disparitas atau kesenjangan antara keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di luaran dengan yang terjadi di dalam pengadilan. Tapi ini sesuatu yang biasa seringkali juga terjadi begitu. Tetapi khusus untuk justice kolaborator ini yang saya sayangkan karena ini kemudian paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas maupun kepada masyarakat hukum khususnya, itu bisa lebih fluent
Iya. karena lewat kasus gitu loh. Nah ini yang saya sayangkan. Ya, jadi kalau kita lihat jaksa ini merasa sudah berbuat sesuatu yang positif ya, Ya, dengan menyatakan bahwa seandainya si siapa Richard Eliezer. Eliezer tidak menjadi justice kolaborator, Ya, mungkin lebih bisa ya, ya, berat ya, dari ya, 12 ya, tahun ya. ya. Nah Ya. ini dari pandangan LPSK seperti apa ini, Mas? Sebenarnya peran LPSK itu kan peran Eliezer itu bukan hanya di dalam proses pengadilan saja ya. Ya, Di dalam proses pengadilan tentu saja yang paling banyak memetik manfaat ini adalah jaksa dan hakim dari keberadaan LPSK, dari ya, keterangan Eliezer. Karena apa? Karena memudahkan ya, pekerjaan jaksa maupun hakim di dalam mengungkap kasus ini secara sebenarnya. Tetapi peran sentral yang lebih signifikan lagi dari Eliezer ini, dialah yang membuka tabir sehingga kasus ini bisa berjalan seperti ini. Anda bisa bayangkan kalau Eliezer ini tetap bergabung ya, nggak bisa bersama, terbuka, nggak akan terjadi tidak bisa proses terang pengadilan. benderang ya. Ya, bahkan kemungkinan akan menjadi dark number Ya, kasus ini. ya. Nah, jadi kalau kita lihat ketika membacakan tuntutan itu ya, jaksa penuntut umum itu kayak seperti Terbata-bata. terbata-bata gitu. Ini terkesan sekali. Sebenarnya dia tidak sejalan dengan ucapan dia 12 tahun itu ya. Ya, Nah ini apa saya ada? tidak mau berspekulasi itu ya, tetapi itu juga yang banyak ditanyakan oleh publik Ya. kepada kami. Tapi kami ya sulitlah untuk mengomentari itu karena itu kan apa ya, dinamika psikologis yang ada pada jaksa penuntut Jaksa umum penuntut ya. umum. Ya mungkin ada terkesan ada tekanan dari pihak eksternal barangkali. Mungkin saja saya Nggak bisa nggak berandai-andai bisa ya. berandai-andai. Ya, ya. Tapi kemungkinan itu bisa saja ya. Bisa saja karena sebagai satu lembaga yang apa hierarkisnya jelas segala macam kan peran dari atasan itu sangat sentral. Iya. Atau sebelumnya memang antara Sambo dengan pihak kejaksaan ada kolaborasi juga. Saya tidak mau berandai-andai untuk itu. Iya. Jadi kepentingan LPSK menjalankan mandatnya sesuai undang-undang dan mestinya ini yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain dan pengadilan dalam hal ini hakim nanti. Mas Hasto sebagai ketua LPSK ya, apa yang telah dilakukan oleh LPSK ini terhadap yang kita sebut tersangka Eliezer ini untuk membantu dia kira-kira? Ya kami terus berkomitmen untuk melakukan pengamanan pada dia ya, karena itu memang tugas LPSK untuk melakukan pengamanan dan pengawalan perlindungan pada yang bersangkutan sampai nanti terjadinya putusan. Bahkan setelah putusan pun itu LPSK tetap wajib memastikan nanti kalau Eliezer ini menjadi seorang narapidana, diputuskan hukumannya berapa tahun, LPSK harus memastikan tempat penahanan buat Eliezer ini harus aman buat dia. Harus dipisahkan dari yang lain. Ya. Artinya ini salah satu upaya yang dilakukan oleh LPSK ya. Dan LPSK sendiri kalau kita lihat bahwa dia ini kan sebenarnya bukan pelaku utama ya. Menurut kami bukan. Dan itu kami sudah konfirmasi dengan aparat penegak hukum kan sejak awal. Polisian menyatakan dia bukan pelaku utama. Ya. Jadi bisa dilindungi sebagai justice collaborator. Oke, kita lakukan. Nah, secara hukum misalnya dia bukan pelaku utama, tapi juga dianggap sebagai eksekutor ya. Ya. Nah, itu bagaimana memisahkan? Ya, kan kita bisa bayangkan orang dalam posisi seperti Eliezer dengan pangkat yang paling rendah di antara para pelaku itu ya. Kecuali yang non-polisi. Dan dia kan berhadapan dengan seseorang jenderal bintang 2 yang jarak kepangkatannya sangat jauh. Memang saya dengar ada kode etik polisi itu bisa menolak seorang atasannya kalau perintahnya itu tidak perintah jabatan. Tapi untuk Eliezer apa ya bisa memahami bahwa ini perintah jabatan atau bukan. 10 tingkat katanya ya. bedanya ya. Dan memang di Indonesia ini kan
sesuatu yang formal dan informal dalam satu organisasi itu kan sering kacau. Kacau ya. Tugas seorang ajudan seringkali juga menemani istri orang yang diajudani untuk ke pasar misalnya. Jadi supir juga. Ya, jadi supir juga. Ya. Jadi itu yang membuat Ya. tentu kondisi Eliezer itu harus dipahami semacam itu. Hmm. Jadi dia memang betul-betul melaksanakan perintah dari tuannya, atasannya. Gitu. Ya. Jadi apapun lah tanpa milih-milih kan. Iya. Nah, ini kebetulan kena sebagai disuruh untuk mengeksekusi temannya sendiri ya. Iya. Ya dia tidak bisa. Jadi dari sisi LPSK melihatnya itu ya. Iya. Jadi peran itu memang ada apa kita sebut keterpaksaan atau apa? Keterpaksaan, ya. Kan kita coba gali juga apakah dia juga punya keinginan untuk menghabisi Yosua? Nggak ada. Ya. Mens rea dari dia nggak ada untuk itu. Ya. Jadi murni karena perintah atasan. Ya. Dari hasil evaluasi LPSK nih Mas. Ya. Tampaknya kan rekomendasi yang dilakukan oleh LPSK itu agak diabaikan ya oleh jaksa ya. Itu gimana Mas dirasakan? Memang Undang-Undang LPSK atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini menyebutkan tentang lembaga baru yang namanya justice kolaborator atau saksi pelaku ini yang berhak mendapatkan, tadi sudah saya ceritakan, syarat-syaratnya juga sudah saya ceritakan ya. Tetapi memang aturan turunan bagaimana mengelola justice kolaborator ini di Indonesia belum ada yang baku. Oleh karena itu saat ini kami LPSK bersama Kementerian Hukum dan HAM sedang merancang satu peraturan pemerintah PP untuk pengaturan tentang JC ini. Ini pun tarikan sangat keras karena aparat penegak hukum yang lain kan juga menginginkan perannya ada di situ dan sebagainya. Nah, sebelum aturan itu ada, memang ada aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang disebut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Nah, surat edaran ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 tahun 2006 sebagai pelaksanaan tentang justice kolaborator ini diantaranya. Tapi di surat edaran Mahkamah Agung ini kan berlakunya internal di lingkungan hakim-hakim ya, sebagai petunjuk lah dari hakim-hakim. Tetapi ini yang umumnya dirujuk oleh aparat penegak hukum dalam rangka memperlakukan seorang justice kolaborator. Sementara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri sudah berkembang. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 itu sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 31 2014. Jenis tindak pidananya ditambah, kemudian pengaturan tentang justice kolaborator juga lebih dirincikan, dan sebagainya. Nah, rupanya ini yang lupa dirujuk oleh rekan-rekan aparat penegak hukum biasanya. Oleh karena itu ya sebenarnya kami berharap melalui kasus ini sebenarnya ini sarana yang paling efektif untuk sosialisasi. Jadi memang keputusannya Mahkamah Agung itu memang bertentangan dengan undang-undang ini. Ya kalau kita lihat pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, karena justice kolaborator itu kan harus dihukum paling ringan. Dan dia menjadi justice kolaborator tadi syarat-syaratnya kan sudah terpenuhi. Meskipun jaksa sampai sekarang juga dia kan belum ditetapkan sebagai justice kolaborator. Itu kan mau ditetapkan nanti dalam putusan. Nah, ini yang menyalahi filosofi lahirnya lembaga justice kolaborator ini. Justice kolaborator ini kan terilhami oleh kasus-kasus kejahatan di luar negeri yang sulit diungkap. Misalnya saya sebut Al Capone di Amerika dulu. Itu kan kemudian ditangkaplah orang yang memegang pembukuan Al Capone itu, yang kemudian memberikan kesaksian memberatkan bagi Al Capone. Dan dia diperlakukan sebagai justice kolaborator, dilindungi, dan kemudian mendapatkan hak-hak istimewa lainnya. Itu filosofi ya, justice kolaborator itu begitu. Jadi mestinya justice kolaborator itu ditetapkan
sebelum proses pengadilan itu berjalan. Iya. Nah, Ini setelah diputuskan baru ditetapkan. Iya. Wah, ini aneh lagi nih. Jadi itu. Ya, Jadi barangkali ini kekacauan ini yang juga ya. menyebabkan kejaksaan juga tidak merujuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal di dalam undang-undang itu sudah ada penjelasannya bahwa sebelum diputuskan. Tidak eksplisit begitu, tetapi filosofinya itu kalau seorang justice kolaborator kan diambil manfaatnya oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara. Dan hakim bisa mengatakan bahwa dia memang sebagai GC ya. Iya. Atau kalau enggak ya ditolak. Ya. Misalnya dia bukan justice kolaborator, tidak bisa ya. LPSK tidak akan memberikan perlindungan. Iya. Ini ngambang ya. Iya. Waduh, ini kerja LPSK jadi berat ini. Jadi setelah ini Mas Hasto, apa yang dilakukan oleh LPSK ini untuk membantu Eliezer ini? Ya, kami tetap akan berkoordinasi dengan pengadilan dan menjelaskan tentang kewenangan kami, tentang mandat kami, dan terutama tentang rekomendasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi hakim di dalam memutuskan perkara ini secara lebih adil, karena adil ini kan tidak hanya soal kepastian hukum. Adil ini juga sesuatu yang nilai yang harus dirasakan oleh masyarakat luas. Tidak hanya dirasakan oleh pengadilan saja. Karena kalau itu kan jadi, ini positivisme hukum itu di situ. Kalau orang lebih bicara tentang kepastian hukum saja, kan sulit ya. Sementara masyarakat luas ini bukan hanya masyarakat awam loh. Banyak ahli hukum, banyak aparat penegak hukum juga berkomentar tentang tuntutan pada Eliezer ini dan umumnya menyayangkan. Ya, jadi apa ada upaya dari LPSK misalnya untuk berkomunikasi, tukar pikiran dengan Mahkamah Agung terkait kasus vonis ini? Ya, kami bersurat saja karena agak sulit juga ya, apalagi waktunya pendek begini. Tapi kami bersurat dan mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan benar lah kepada Mahkamah Agung ya. Kepada Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan. Ya, tapi itu pasti kan sampai ke Mahkamah Agung ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dirasakan oleh LPSK misalnya, apakah kasus Sambo ini berjalan independen dan tidak ada di bawah tekanan. Gimana, sementara saya berkesimpulan begitu. Jadi kalau kita lihat prosesnya kan sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Live setiap hari di TV. Live setiap hari. Dan jaksa maupun hakim juga sangat fasilitatif. Baik pada kerja-kerja LPSK maupun pada Eliezer sebagai justice kolaborator ini. Itu kami menghargai. Kami sangat mengapresiasi kejaksaan maupun hakim. Memperlakukan Eliezer ini sudah sangat baik. Dan atas dasar itu mestinya kan jaksa dan hakim ini juga melihat mereka yang paling memetik keuntungan dari keberadaan Eliezer ini sebenarnya. Nah jadi sekarang kan banyak pendapat-pendapat, opini-opini ya, bahwa ada campur tangan, ada tekanan, ada juga berbagai kepentingan dalam kasus Sambo ini. Bagaimana jadi LPSK tidak melihat ada upaya-upaya ini? Saya tidak mau masuk ke situ ya, tetapi saya hanya melihat secara proporsional bahwa aparat penegak hukum ini belum sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebenarnya kalau merujuk ke situ, itu ya saya berharap ini tuntutan akan berbeda. Kalau rujukannya pada surat edaran Mahkamah Agung itu kan sudah lewat. Surat edaran Mahkamah Agung rujukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 2014. Ya mestinya kan yang dipakai yang 2014. Dan di situ dinyatakan memang seorang justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama itu mendapatkan hukuman yang paling ringan dari pelaku yang lain.
Ya, itu kalau dalam orang Arab bilang itu Sa'ban fi Ramadan, Mas. Ah, Kita kan ini udah masuk bulan Sa'ban kok masih bicara iya, Ramadan kan? iya, iya, Artinya undang-undang ini sebenarnya sudah tidak iya, iya, tidak berlaku lagi kok kita justru merujuk ke situ. iya, Nah, jadi ya itulah yang apa yang kita lihat ya, yang terjadi. Padahal kan sebagai aparat penegak hukum kan itu udah pasti tahu itu. Orang awam eh, pun kan sebenarnya tahu, Mas. Yang mana yang harus digunakan sebagai standar iya, karena hukum kan? levelnya kan undang-undang mestinya Lebih tinggi ya, dari ya surat lebih tinggi, edaran. ya. Ya. Nah, undang-undangnya yang dirujuk Mm, hanya KUHP saja dan mm. KUHAP misalnya. Sementara ada Undang-Undang Perlindungan Saksi yang sebenarnya merupakan bagian dari Ah, itu sebagai paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana. ya. Nah, Dan ini ini numpaknya yang belum ya, tersosialisasikan. dan dampaknya Mas ya kalau kita lihat ya bahwa ketidakjelasan posisi justice kolaborator Kolaborator, ini baik secara undang-undang ataupun peraturan lain. peraturan lainnya serta proses di peradilan Ya. ini menyebabkan orang itu takut untuk menjadi Ini justice yang saya kolaborator. khawatirkan. Ya, Ini yang saya khawatirkan karena ya untuk apa jadi justice kolaborator? ya, Enggak ada. Iya, berbelit-belit, iya. tidak ada kejelasan, Ya, tidak ada kepastian ya. ya. Nah, ini saya kira peradilan kita harus banyak kita koreksi juga, Mas. Ya, oleh karena itu saya berharap PP tentang justice kolaborator ini Hmm. segera bisa diundangkan lah nanti. Hmm. Bisa segera selesai dan bisa berlaku sehingga itu bisa menjadi rujukan buat pelaksanaan undang-undang Hmm. perlindungan saksi dan korban dan bisa dirujuk oleh semua aparat penegak hukum. Dan ini, Mas, kalau kita lihat ya, ini kan bisa menjadi apatisme masyarakat ya, publik Iya, terhadap institusi-institusi hukum kita dan iya. jalannya peradilan kita. Ini bagaimana kita? Ya, ya sebenarnya kan keberadaan LPSK diantaranya munculnya lembaga justice kolaborator ini kan sebenarnya adalah apa ya pembaharuan di dalam sistem peradilan pidana ya, Hmm. baik paradigmanya maupun secara operasionalnya yang lebih memperhatikan pada hak-hak saksi dan korban. Eh, dalam hal ini kalau untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan justice kolaborator, Hmm. justice kolaborator ini adalah orang yang memang perannya bukan sebagai pelaku utama, tetapi dia bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkaranya itu. Ya. Itu kan memudahkan kerja Ya, hakim, dan dianggap kerja dia lebih jaksa. tahunya itu lebih, Iya, ya kan? iya karena dia terlibat di dalamnya. Ya. Nah itu sebenarnya kan sangat menguntungkan ya. Ya mestinya oleh karena Nah, itu ya ini diintrodusir di dalam sistem hukum peradilan pidana kita.